그땐 Cerita dibuka dengan seorang wanita yang pada saat itu baru saja terbangun tidur, tetapi ada ibu kos yang terus menggedor-gedor pintunya. Ibu kos mengatakan bahwa tunggakan hijau ini tuh udah menunggak selama 3 bulan, oleh karena itulah ibu kos mau agar mereka segera membayarnya. Sesampainya di rumah, tentu saja Hiju langsung menelpon pacarnya yang bernama Dokyung, dan di sini Hiju masih belum bisa terhubung. Singkat waktu, Hiju pun pergi kerja, tetapi sebelum itu dia pasti beli sarapan dulu untuk mengganjal perut, dan anehnya kartunya tidak bisa digunakan sama sekali. Pada akhirnya Hiju pun berangkat kerja. Ya guys, ternyata Hiju adalah seorang pegawai di salah satu bandara, di mana tugasnya adalah mengecek barang-barang yang masuk ke bandara tersebut, ya kayak mengecek apakah ada barang berbahaya gitu kan. 미안해. 다음엔 나도 데리고 가. Hiju dipanggil atasannya. Dia mengatakan beberapa waktu lalu ada seseorang yang mencari keberadaan Hiju. Untungnya pada saat itu si atasan mengatakan dia tidak tahu Hiju ini tuh bekerja di sini. Dan akhirnya si atasan pun mengatakan, apakah kamu lagi dikerja rentenir gitu kan? Hiju mengatakan bukan, tetapi jika ada seseorang yang datang mencarinya, tolong bilang aku tidak ada di sini. Dan si atasan pun mencoba untuk mengerti. Singkat waktu, di Thailand, ini adalah pacar dari Hiju yang bernama Dokyung. Dia dihampiri sekelompok orang, dan usut punya usut, Dokyung ini tuh punya utang yang lumayan banyak guys, tetapi dia masih belum membayarnya. Dan di sisi lain, ternyata Dokyung ini juga adalah seorang pilot. Oleh karena itulah, jika ingin hutangnya nggak ditagih dulu, Dokyung harus melaksanakan satu tugas, dan akhirnya Dokyung pun mau nggak mau harus menjalankan tugas tersebut. 시간 없어. 빨리 나가. 너 옷이랑 Hiju ditelepon oleh Dokyung agar segera pergi dari rumah ini karena ada seseorang yang jahat akan menghampiri Hiju. Dan akhirnya Hiju pun lompat dari balkon. Saat itu Hiju menelpon Dokyung lagi. Di sini Hiju mengatakan sebenarnya apa yang terjadi, tetapi tentu saja Dokyung nggak ngomong secara jujur gitu kan. Di sini Dokyung meminta tolong kepada Hiju agar besok dia masuk kerja dan meloloskan satu kargo, yaitu peti jenazah. Pada akhirnya Hiju pun nggak bisa bertanya-tanya lebih dalam dan ia pun mengerti. Singkat waktu, karena sebenarnya keesokan harinya itu bukan shift Hiju gitu kan, shift temannya, tetapi Hiju berhasil mengganti shift dan sekarang gilirannya lah yang mengecek apa isi dari si kotak peti mati tersebut. 하나, 둘, 셋. 통과시켜. Terlihat di sini peti mati sudah diambil dan di sini terlihat juga ada Dokyung. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Dokyung pun menodongkan pistol ke si sopir dan meminta sopir untuk menepi lalu turun dari mobil. 전문자예요? 아니 뭐 핸드폰. Pria ini bernama Ketua Park. Park saat itu tengah santai dan benar-benar gembira banget karena si peti akhirnya bisa diloloskan. Tetapi akhirnya Dokyung mengabarkan bahwa petinya dia bawa kabur. Jika Park menginginkan peti itu kembali, maka hutangnya harus lunas. Ditambah Park juga harus mentransfernya uang sebesar 1 miliar won. Emosilah Park kan guys setelah mengetahui Dokyung ini tuh berkhianat. Singkat waktu, Park menelpon salah satu polisi dan pada saat itu dia meminta untuk melacak di manakah keberadaan Dokyung. Disinilah Hiju sekarang pergi ke salah satu tempat yang terpencil dan usut punya usut, Hiju bertemu dengan Dokyung. Dokyung yang saat itu langsung menenangkan Hiju dan mengatakan, aku akan pergi sebentar dan jika aku tidak menelpon Hiju dalam beberapa jam ke depan, maka Hiju harus pergi menggunakan mobil ini dan juga melempar ponsel sekali pakai yang sempat diberikan Dokyung. Dan akhirnya Hiju pun mengerti. Naasnya Dokyung ditabrak dari belakang oleh Park dan juga teman-temannya. Singkat waktu, anak buah Park terus menggeledah beberapa tempat yang di sekitar Dokyung dan di sini terlihat Hiju juga menyaksikan bahwa pacarnya ditabrak dari belakang. Pada saat itu Hiju benar-benar panik. Dia antara mau tancap gas gitu kan guys. Ya namanya Hiju ini tuh pemula nggak tahu apa-apa. Dia sempat bersembunyi di dalam mobil, tetapi terlihat salah satu anak buah yang menyadari ada seseorang di dalam dan langsung memecahkan kaca mobil.
saat itu Hiju memberanikan diri untuk kabur dari tempat itu. Hiju terus memberantas semua orang yang ada di depannya, tapi sialnya Park berhasil naik ke kap mobil. Dan di sini Hiju pun tidak habis pikir, dia langsung membanting setir dan akhirnya Park pun tergeletak di jalan raya. 아니야. 네가 누군지 난 관심 없어. Setelah itu Hiju sempat ditelepon Park. Dia mengatakan, siapakah dirimu? Jika kamu tidak mau berurusan denganku, maka kamu harus segera mengembalikan mobil tersebut. Tetapi Hiju hanya diam dan dia segera melempar ponsel. Singkat waktu Hiju terus berjalan tanpa arah. Di sini Hiju sempat berhenti waktu pas ada persimpangan dan akhirnya Hiju pun memutuskan untuk pergi ke tempat masa kecilnya. 다신 돌아오지 않을 거라 생각했는데 보이는 작은 빛 한 줄기를 따라 Kemudian cerita flashback saat Hiju masih kecil. Pada hari itu dia mencari keberadaan anjingnya yang memasuki terowongan. Hiju kecil yang pada saat itu sangat menyayangi anjing, dia langsung masuk ke terowongan tanpa takut sama sekali. Naasnya Hiju pun jatuh ke sebuah lubang. Dia mencoba untuk memanjat tapi sayangnya tidak bisa. Hiju memutuskan untuk menyembunyikan mobilnya di dalam terowongan itu. Di sini dia merasa hidupnya begitu kacau, dia tidak bisa hidup normal selayaknya manusia biasa. Setelah itu, Hiju juga mengingat perkataan Dokyung bahwa persembunyian si peti mati ini tuh nggak boleh diketahui oleh siapapun dan hanya boleh diketahui mereka berdua. Singkat waktu, Hiju penasaran tentunya dengan isinya. Dia memberanikan untuk membuka dan betapa terkejutnya Hiju melihat batangan emas yang begitu banyak. 아니면 여전히 그 갱도처럼 아니라고 했는데 금마다 지질이 법도 없는 Kita diperlihatkan ibu Hiju yang sedari mudanya suka sekali bermain judai. Walaupun dia sudah kalah, tetapi hutang judainya udah menumpuk-numpuk guys. Singkat cerita, si ibu mengatakan kepada Hiju kecil bahwa mereka akan pindah ke Seoul. Dan Hiju tahu bahwa itu adalah kebohongan. Dan benar saja, tidak lama dari situ, si ibu pun menikahi seorang pria yang memiliki satu toko pegadaian. Dan terlihat di sini, si Hiju pun tumbuh kembang di wilayah tersebut dari dia kecil hingga dia remaja. Setelah beberapa tahun lamanya, si ibu juga sudah mulai layu, tidak segar seperti dulu lagi. Bahkan terlihat hidup mereka ya biasa-biasa aja guys, monoton. Dan terlihat pada malam harinya, rumah pegadaian ini menjadi rumah judi. Singkat waktu, Hiju yang pada saat itu sudah muak mencoba untuk membobol si lemari pamannya. Dan pada akhirnya, dia pun berhasil membuka kodenya. Dan ya, terlihat banyak sekali perhiasan dan juga uang-uangan. Di sisi lain, Hiju mendengar suara di luar dan Hiju begitu terkejut melihat si paman tengah menyiksa seseorang dan si paman pun menyadari Hiju ada di ruang pegadaian itu. Singkat waktu setelah semua orang pulang, Hiju pun tertidur dan betapa brengseknya si paman mendekati Hiju, bahkan juga sempat menggerepe-gerepe Hiju. 어디로 가게? 몰라. Hiju menelpon ibunya dan di sini Hiju meminta agar mereka segera kabur, tetapi ibunya mengatakan jangan panggil aku ibu dan panggillah aku bibi. Dan di sini kita diperlihatkan guys bahwa selama ini Hiju bukan diperkenalkan sebagai anak melainkan sebagai keponakan. Singkat waktu terlihat di masa kini Hiju akhirnya bekerja seperti biasa dan pada saat itu tiba-tiba mereka dipanggil ke kantor karena pihak kepolisian sudah datang dan akan menginterogasi semua orang termasuk Hiju yang pada saat itu diketahui meloloskan si peti mati. Hiju sempat beralasan bahwa dia sudah melaporkan ke Yujin adanya suatu deteksi dan Yujin pun memberikan izin untuk si peti mati lolos. 최근에 연락하신 적 있어요? 씨, 잠깐 나 좀. 하신 적이 있어요? 요 며칠 사이에? 아니요. Yujin mengatakan kecurigaannya terhadap Hiju karena pada hari itu Hijulah yang meloloskan si peti walaupun dia berkata ada logam di sana. Dan di sini Yujin memutuskan agar Hiju segera resign dari pekerjaan ini, setidaknya ada satu orang yang bertanggung jawab.
Pada malam harinya, Hiju memberanikan pergi ke rumah sakit di mana Dokyung dirawat walaupun terlihat ada beberapa pengawal dan untungnya mereka sudah pergi. Di sini Hiju terus membangunkan Dokyung. Dokyung pun sadar dan berkata bagaimana dengan peti emasnya. Hiju mengatakan bahwa peti emasnya sudah aman karena dia sudah menyimpannya di satu-satunya tempat yang hanya dia tahu, yaitu di terowongan tua yang terbengkalai di kampung halamannya dulu. Mendengar hal itu tentu saja Dokyung merasa aman dan dia mengatakan kepada Hiju jangan pernah membocorkan tentang si emas. Dan di sini si Dokyung juga mengatakan kepada Hiju bahwa Hiju boleh menjual beberapa batang emas untuk bekal mereka sampai si Dokyung ini sembuh. Dan kemungkinan besar guys, setelah Dokyung sembuh dia akan dipenjara ya sekitar 1-2 tahun. Dan Hiju harus bisa bertahan sampai dia dibebaskan. Dokyung juga memberikan tutorial kehidupan kepada Hiju, di mana pertama Hiju harus mengubur emas-emas yang ada walaupun berat, tetapi satu persatu pasti bisa dilakukan oleh Hiju. Dan kedua, setelah melakukan semua pekerjaannya, Hiju harus membakar si peti mati, kemudian mengembalikan si mobil ke TKP pertama, dan di sini Hiju pun mengerti. Dokyung dipaksa mengatakan di manakah keberadaan si peti emas, tetapi tentu saja Dokyung nggak mau buka mulut guys, karena tahu jika dia buka mulut maka dia akan dibun-bun. Dan pada akhirnya Dokyung tetap kekeh walaupun dia harus dipenjara. Dan terlihat di sini si Park ini tuh masih agak sabar gitu melihat perilaku dari Dokyung. Singkat waktu di sisi lain akhirnya Hiju memberanikan pulang lagi ke rumah ibunya. Saat itu terlihat si ibu ini tuh udah dalam kondisi layu banget guys, kurus, bener-bener kurus. Dan di sini Hiju meminta tumpangan ke sekitar kayak sebulan gitu karena dia butuh tempat tinggal. Dan si ibu mengira bahwa Hiju ini tuh lagi bangkrut atau dikejar orang ngutang gitu kan. Tetapi Hiju mengatakan tidak karena dia lagi butuh aja di tempat ini. Dan akhirnya si ibu pun mau menampung Hiju selama sebulan. Dan tetapi setelah itu Hiju harus pergi kembali agar tidak ketahuan oleh pamannya. 너 하나만 철회해서 현금으로 바꿔볼까? Hiju juga terbayang-bayang perkataan Dokyung mereka akan menjual semua emas lalu pergi ke negara lain yang lebih aman tentunya. Dan pada malam hari itu Hiju hanya bisa melihat satu batangan emas yang sempat ia ambil. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pihak kepolisian akhirnya sudah berhasil menemukan si mobil, tetapi sayangnya peti mati tentu saja udah nggak ada di situ. Dan kabar tersebut sudah sampai ke telinga si ketua Park. Di sini terlihat Wogi diinterogasi karena dia yang pertama kali mendapatkan si mobil dan juga pada hari itu Dokyung menelantarkannya di tengah jalan. Tentu saja ketua Park merasa curiga bahwa si Wogi ini adalah kaki tangan juga. Tetapi Wogi mengatakan dia tidak terlibat apapun sampai si telinganya ini tuh diiris guys. Dan akhirnya ketua Park pun percaya bahwa Wogi bukanlah kaki tangan dari Dokyung. 어떡하실 거예요? 지금 상황이 이 개새. Hiju langsung pergi tanpa berpamitan dan ya di sisi lain Wogi juga sudah ada di tempat pegadaian dan mengatakan kepada si ibu di mana keberadaan Hiju. Untungnya si ibu tutup mulut dengan mengatakan bahwa Hiju tidak pernah pulang selama bertahun-tahun kebelakangan ini. Singkat waktu kita diperlihatkan Hiju pergi ke toko emas. Dia mengatakan apakah si bapak ini mau membeli emas seberat 10 kilo dan si bapak mengatakan emas seberat 10 kilo jarang diperjualbelikan karena harganya terlalu mahal. Dan saat itu, karena tidak ingin dicurigai, akhirnya Hiju pun pergi dan dia terlihat diomeli karena sudah banyak tanya. 오죽했을까. 나 맨날 똑같지. 일로 와. Hiju juga pergi ke rumah bibinya yang lain dan saat itu Hiju ingin meminjam uang, tetapi di sini si bibi mengetahui tujuan Hiju meminjam uang karena ingin mengobati si ibu yang terkena penyakit kanker. Dan tentu saja Hiju syok berat mendengar itu dan akhirnya Hiju pun segera pergi setelah si bibi tidak bisa membantu. Dan ya guys, tiba-tiba Wogi muncul dengan mengatakan apakah Hiju tidak mengenalinya, sedangkan mereka sewaktu kecil sering kali bermain bersama. Sampai di sini si Wogi juga sempat melihat luka di mana Hiju kecil memukulnya dengan suatu benda. Tetapi Hiju ke tingkat waspadanya yang begitu tinggi, dia mengatakan tidak mengetahui Wogi dan segera menaiki bus. 네가 안 가져간다고? 석 달 지났어.
Kemudian di Pegadaian terlihat ada seorang tamu yang ingin membeli jam tangan seharga 30 juta won dan dia pun berhasil membeli jam tangan tersebut. Singkat cerita, karena sempat mendengar beberapa percakapan dengan ibunya, Hiju mengetahui bahwa si om-om ini juga membeli kayak batangan emas gitu guys. Dan di sini Hiju mengatakan apakah dia mau membeli batangan emas seberat 10 kilo. Tentu saja si om tersebut harus melihat bagaimana barangnya dan Hiju pun merasa curiga setelah agak didesak dan dia berusaha kabur walaupun sempat dihadang. 뭐 감기야? 뭐 어렸을 때부터 한 동네 살았다. Sesampainya di Pegadaian, Hiju segera mengajak ibunya untuk pergi ke rumah sakit agar dirawat, tetapi si ibu menolak karena sebelumnya juga udah pernah, toh penyakitnya juga udah menjalar kemana-mana guys, ya kayak tinggal ajal aja. Dan terlihat si ibu juga kayaknya udah menyerah. Dan di sini Hiju hanya bisa menangis atau sedih gitu kan, mendengar ibunya yang acuh tak acuh dengan dirinya sendiri. Dan benar saja pada malam harinya setelah Hiju tertidur, terlihat Ugi sudah datang dan membobol rumah. Saat itu Hiju langsung terbangun kemudian menodongkan sebuah pistol kepada si Wugi dengan mengatakan kamu harus keluar. Tetapi Wugi mengatakan bahwa dia sudah mengetahui Hijulah yang mengambil peti emas tersebut. Oleh karena itulah dia tidak akan melukai Hiju, tetapi dia ingin tahu apa isi dari si peti emas. Karena di sisi lain Wugi juga sudah menyembunyikan identitas Hiju dari bosnya. Dan ya guys, jadi selama ini Wugi sudah mengetahui siapakah wanita yang ada di mobil tersebut. Bahkan saat diinterogasi dia juga pura-pura nggak tahu. Itu artinya Wugi ini adalah teman kecil Hiju yang sempat masuk ke terowong dan dia nggak ikut. Masih ingat kan guys di awal episode? 우리 좀 자본주의적 관점에서 좀 생각을 해보자. 어? 예. 그럼 뭐 김희주, 010 다 쓸 거야? Wugi mengatakan kepada Hiju bahwa mereka berdua harus bekerja sama karena tentunya Hiju nggak bisa menjual emas 10 kilo sendirian guys, bisa aja dicurigai dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Oleh karena itulah Wugi meminta bagiannya 50-50 dan di sini Hiju menolak karena ini juga ada bagian dari Dokyung dan pada akhirnya Hiju pun sepakat bahwa emas sesudah dijual mereka akan membagi 3 hasilnya. Pada saat itu Hiju juga berkata bagaimana mereka bisa menjual emas ini dan Wugi pun mengatakan pertama emas dileburkan dulu, kemudian di 10 kilo ini tuh dibagi menjadi 1 kiloan dan mereka pun bisa menjualnya ke toko-toko seperti biasa karena emas 1 kilo udah umum gitu guys diperjualbelikan. 이거 치면 이제 계약하는 거야. 어? 절대 배신하지 않기. Di lain tempat terlihat ada kasus pembunuhan tetapi disamarkan menjadi kasus bunuh diri dan pada saat ini detektif yang menangani adalah detektif Kim. Di sisi lain di rumah sakit pada akhirnya ibu dari Hiju dibawalah ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya, tetapi sayangnya kankernya sudah menjalar ke stadium 4 guys. Mengetahui umurnya udah gak lama lagi, akhirnya si ibu memutuskan untuk tidak mau dirawat karena di sisi lain uangnya juga sayang dipakai. Di sini tentu saja Hiju menolak keras, tetapi ibunya keras kepala guys dan akhirnya mereka pun pulang. Dan sewaktu di perjalanan bisa kita lihat Hiju ini tuh ya sayang gitu kan sama ibunya, walaupun di sisi lain dia memanggil ibunya adalah Bibi. 아니 누구용을 어쩌라는 게 아니고. 예. 아 진짜. Park menemui Kim dan meminta agar mencari kaki tangan dari Dokyung dan pada saat itu Kim pun mau asalkan bayarannya tinggi. Tidak lama dari situ keesokan harinya Kim menemui rekannya dan dia diberi bocoran guys apa yang terjadi pada hari itu di mana si peti jenazah menghilang dan usut punya usut si rekannya udah mengetahui apa isi dari peti tersebut. Dan betapa terkejutnya Kim setelah mendengar isinya adalah batangan emas seberat 1 ton. 해외로 빼돌렸대요. 10kg 골드 밖으로 새나가면 안 돼요. 알았다고 임마. Pada akhirnya Kim pun bersungguh-sungguh mencari tahu siapakah kaki tangan dari Dokyung. Dia langsung melihat ke TKP dan akhirnya bertemu dengan salah satu minimarket yang untungnya ada CCTV. Kim pun terus mengecek keberadaan mobil tersebut dan pada akhirnya setelah mendapatkan informasi, tentu saja Kim berleha-leha bersenang-senang. Park pun datang dengan mengatakan apakah sudah ada informasi.
Ki menjelaskan bahwa mobil yang membawa peti mati tersebut memasuki Jongsan dan pada saat itu berada di Jongsan selama 2 hari baru membawa mobil van tersebut kembali ke TKP awal, tetapi petinya sudah tidak ada. Itu artinya si peti mati bisa aja masih ada di Jongsan. 궁금함을 참는 거야. 2, 3일 정도요? Wogi akhirnya sudah menemukan si pemahat emas yang kompeten guys, di mana dia bisa melakukan hal itu dengan syarat bahwa komisinya 2% dan akhirnya Wogi pun setuju-setuju saja. Singkat cerita, si pemahat emas ini udah dibawa lah ke Hiju dan dia begitu terkejut melihat bongkahan emas yang begitu besar dan juga berat, dan di sini dia tambah terkejut guys bahwa emas itu adalah asli dan pada akhirnya dia mau mengambil job ini. Tetapi sayangnya dia harus mencari dulu kayak cetakan dan alat-alat lainnya dan paling bisa dia kerjakan di tengah malam dan akhirnya Hiju baik Wogi setuju. 우리 이모고? 돈도 돈이지만 담보가 필수입니다. 담보가 정말 중요. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka langsung diundang ke pabrik milik si pemahat walaupun dia karyawan di tempat itu, dan di sini si pemahat meminta agar mereka duduk diam saja agar dia bisa fokus menjalankan tugasnya. Tidak lama dari situ, di tengah-tengah menunggu, tiba-tiba Wogi ini tuh nyenggol tentang terowongan. Tentu saja membuat Hiju dak-dikduk karena takut ketahuan gitu kan. Ternyata maksud dari Wogi adalah apakah Nuna masih ingat di masa lalu Nuna ini tuh masuk gitu ke terowongan sampai dia nggak balik-balik, dan akhirnya si Hiju ini tuh terjatuh ke sebuah lubang, dan karena berkat Wogilah yang memanggil para bibi-bibi, akhirnya Hiju selamat. Mendengar hal itu tentu saja Hiju langsung mendingan gitu guys, shocknya. 거야? 분석아? Betapa terkejutnya mereka bertiga saat tiba-tiba si pemilik pabrik datang, dan di sini dia berkata kepada si pemahat kenapa pintunya dikunci, dan usut punya usut namanya adalah Hosok guys. Hosok mengatakan bahwa dia sedang melakukan sesuatu, dan tidak lama dari situ akhirnya si pemilik ini tuh mau keluar sambil mengatakan bahwa si pabrik ini akan dijual karena dia udah memiliki hutang yang banyak dan gak sanggup lagi menutupinya. Dan saat si pemilik ini keluar, tiba-tiba bongkahan emas dari saku Wogi terjatuh, dan akhirnya inilah yang terjadi. Hiju mengancam jika Wogi sampai membunuh si bapak, maka kontrak mereka selesai hari ini. Begitu juga dengan Hosok. Dan akhirnya Wogi pun mau mendengar perkataan Hiju, dan akhirnya dia pun segera membawa si bapak ke rumah sakit untuk ditangani. Singkat waktu setelah semua selesai, di sini terlihat guys batangan emas udah menjadi 1 kilo dan ada sekitar 10 pieces. Lalu pada saat itu mereka pun akan menjualnya, tetapi di sini Hosok meminta bagiannya. Karena tentu saja Hosok tidak akan tahu mereka ini tuh kembali lagi atau enggak. Dan pada akhirnya Hiju pun memberi 1 kilo batang emas untuk upah Hosok sekarang dan pekerjaan berikutnya. Dan pada akhirnya mereka pun segera pergi ke kota lain guys untuk menjual si batangan emas. 그래서 하겠다고 못하겠다고. Hiju pada saat ini begitu terkejut melihat ibu sudah ada di samping membersihkan lukanya. Saat itu si ibu meminta kepada Hiju agar segera pergi dan lari gitu kan, karena si ibu mengira Hiju ini tuh banyak hutang dan dia akan melunasi semuanya. Tetapi Hiju mengatakan dia akan pergi jika waktunya sudah tiba dan Hiju nggak memiliki hutang sama sekali. Oleh karena itulah Hiju meminta agar si bibi atau ibunya ini tuh mau pergi bersamanya dan lari dari si paman yang brengkes tersebut. Tetapi si ibu menolak. Singkat cerita, saat ibu sudah bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba suaminya datang, dan ya guys, ibu ketahuan sudah menilep uang dari pegadaian, dan tidak lama dari situ ibu pun langsung dihajar habis-habisan. Hiju yang muak pun berhasil melumpuhkan si paman dari belakang menggunakan stick golf sampai dia pingsan, dan di sini si ibu meminta Hiju agar pergi sambil memberikan beberapa tabungan yang sudah dia kumpul selama ini, dan ibu juga meminta maaf kepada Hiju. Tidak lama dari situ tentu saja Hiju sempat menolak dan meminta ibunya juga pergi, tetapi dia tidak mau, dan pada akhirnya si ibu pun menelpon polisi dengan mengatakan bahwa dia sudah memukul suaminya.
엄마처럼 너넨 여기선 안전하다는 작은 위안. 그러니까 가세요 이제. Selama ini Hiju itu hidupnya nggak tetap guys, dia kadang pergi ke kota ini gitu kan. Tetapi setiap pelariannya dia pasti dihampiri oleh pamannya. Sampai suatu hari Hiju bekerja di kasino yang ada di Goldland, dan disinilah tiba-tiba dia bertemu dengan Dokyung, yang entah kenapa Dokyung dari awal selalu baik kepada Hiju. Bahkan saat dia memenangkan perjudian, dia juga memberikan bonusnya kepada Hiju. Dan seperti dugaan kita, tiba-tiba si paman datang lagi dan meminta kepada Hiju agar pulang. Toh gimana pun kita bertiga adalah keluarga. Setelah kejadian itu, akhirnya di sini Hiju pergi ke salah satu kamar hotel yang ada di kasino tersebut, di mana kartunya sempat diberi oleh Dokyung, dan pada akhirnya Dokyung pun sudah menanti kehadiran Hiju. Hiju awalnya ingin mengembalikan beberapa chips yang sempat diberikan Dokyung dan sudah ditukar menjadi uang tunai, tetapi Dokyung mengatakan bukan itu maksudnya. Dan tidak lama dari situ, akhirnya Hiju pun memberikan sisa uang tabungannya kepada Dokyung untuk dimainkan lagi guys, siapa tahu dia bisa menang dalam pertaruhan. Dan pada akhirnya Dokyung pun sanggup. Tidak lama dari situ mereka turun ke bawah, dan benar adanya Dokyung pun memenangkan semua chips yang ada. 잘 만난 네가 복이 있는 거지. 넌 그냥 아무 걱정하지 말고. Dan dari situlah hubungan mereka pun semakin dekat. Singkat waktu di masa sekarang, Hiju pergi lagi ke terowongan untuk mengambil beberapa bongkah emas karena emas sebelumnya udah berhasil dijual. Dan pada akhirnya di sini Hiju memberontak gitu kan sama dirinya sendiri bahwa ini emas bukan milik Hiju, tetapi Hiju di sisi lain membutuhkan uang tersebut. Singkat cerita, kita kembali lagi ke kantor kepolisian. Detektif Kim lagi mencari kira-kira siapakah kaki tangan dari Dokyung. Dan saat dia ingin pulang, dia melihat ibu Hiju yang ditangkap. Dan seolah-olah kayak detektif Kim ini tuh penasaran sama ibu Hiju, dan entah apakah mereka ini mengenal satu sama lain. Singkat waktu di tempat lain, Woogie lagi-lagi sudah berhasil menjual beberapa batangan emas. Bahkan saat itu dia juga udah membeli pakaian baru dan juga kalung baru. Di sini deg-degan banget sih guys waktu pas melihat Woogie dengan santainya nenteng sekantong uang gitu kan. Takut aja gitu tiba-tiba ada mata-mata dan membun-bunnya. 너 거기 어딘지 나한테 좀 보여. Detektif Kim pergi lagi ke bandara. Pada saat itu dia bertemu dengan si kepala yang bernama Eugene. Dia mengatakan di manakah Eugene pada tanggal kejadian saat Dokyung menghilang dan mengecek alibinya gitu kan. Pada saat itu Eugene mengatakan dia pergi ke bioskop untuk nonton film. Dan di sisi lain kita diperlihatkan guys, ternyata Eugene ini adalah kekasih dari Dokyung di masa lalu. Dan benar sekali dia juga dimanfaatkan kayak tolong dong lolosin kalau ada sesuatu barang. Dan tentu saja puncaknya pada malam hari itu, di mana Dokyung meminta agar si Eugene bisa meloloskan peti mati juga. Tetapi karena Eugene ini tuh masih ada akal sehatnya, nggak terlalu cinta sama Dokyung, dia pun menolak walaupun imbalannya 1 miliar karena tahu gitu kan konsekuensinya begitu besar. Dan terlihat Eugene mengatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Dokyung, melainkan hanya rekan kerja saja. 누가 사고 난 사흘 밤에 어디 있었는지 물어볼 거야. Eugene sempat ngechat juga sama Hiju bahwa si detektif Kim datang untuk memeriksa alibi mereka, dan oleh karena itulah Hiju ini tuh harus pintar-pintar membuktikan dirinya tidak bersalah. Singkat cerita, Hiju udah dijemput sama si Woogie, dan wow guys, Woogie ini tuh langsung beli mobil baru dong. 언니 아니. Bibi Yati meminta kepada si paman untuk berdamai saja, toh sayang juga gitu kan istrinya udah dalam kondisi kanker, masa iya mau dipenjara. Tetapi brengkesnya dia menolak keras. Singkat waktu pada akhirnya Hiju pun sudah diberitahu bahwa pamannya ini tuh nggak mau berdamai kecuali dia mengembalikan semua uang yang telah dicuri oleh ibunya. Detektif Kim karena masih curiga terhadap Eugene, dia pun membuntuti Eugene sampai ke rumahnya dan berhasil memasuki mobil Eugene sambil mengecek di manakah dia beberapa hari terakhir, tetapi sayangnya semua data sudah dihapus.
Di peleburan emas terlihat pada saat ini Hosok tengah mengerjakan pekerjaannya. Di sisi lain Wogi memberikan masukan kepada Hiju. Pertama, jika mereka ingin menyingkirkan si paman, kasih si paman ini tuh uang yang begitu banyak guys agar dia bisa tutup mulut. Dan kedua, ya seperti usaha biasa dari Wogi yaitu membunbun si paman. Dan pada akhirnya Hiju pun mengambil opsi pertama karena dia nggak tega untuk melakukan opsi kedua. Singkat cerita, di sisi lain Detektif Kim saat ini tengah melihat di komputernya siapakah kira-kira kaki tangan yang sempat terekam CCTV. Tetapi untungnya saat ini dia belum mengetahui bahwa Hiju lah. Di sisi lain, Detektif Kim juga sempat bertanya ke rekannya kira-kira kasus dari ibu-ibu tadi udah selesai atau belum. Dan si rekan bilang belum. Akhirnya Detektif Kim pun menghampiri ibu atau bibinya Hiju. Dan ya guys, ternyata mereka ini tuh kenal satu sama lain dan kita dibawa ke masa lalu. Pada saat itu ibu dari Hiju ini tuh kan wanita bar gitu kan guys, dan dia terikat perkelahian dengan orang lain dan polisi yang menangani saat itu adalah si Detektif Kim. Dan terlihat ya dibawalah ibu Hiju keluar dan hubungan mereka mulai dekat. Keesokan harinya Hiju memberanikan diri untuk bertemu dengan pamannya. Dia memohon agar mencabut tuntutannya kepada si bibi, tetapi si paman ogah-ogahan. Dan akhirnya Hiju pun memberikan tawaran di mana dia akan membeli pegadaian seharga 1 miliar won. Mendengar nilai yang begitu fantastis, tentu saja si paman mau. Dan terlihat pada hari ini mereka akan berjanji malam hari bertemu dan Hiju akan membawakan uangnya. Setelah itu Hiju bertemu dengan Yujin. Yujin mengatakan, di manakah kamu tinggal selama ini? Dan Hiju pun mengatakan dia tinggal di Jongsan. Mendengar kata Jongsan, akhirnya Yujin menyadari bahwa Hiju adalah pacar dari Dokyung yang dimanfaatkan. Pada saat itu Yujin mengatakan hati-hati kepada Dokyung karena dia juga mantan pacar Dokyung. Dan pacar Dokyung itu ada di setiap penjuru dunia, bukan Hiju aja. Oleh karena itulah Hiju harus sadar jangan kebesaran cinta. Dia juga harus sadar bahwa dimanfaatin Yujin sampai dia bisa ada dalam masalah sehebat ini. Tetapi di sini Hiju berpura-pura nggak tahu sama sekali. Dia meminta agar pesangonnya segera dicairkan. Dan saat itu Yujin juga berpesan jika terjadi sesuatu maka Hiju bisa menghubunginya. 경찰? Hiju akhirnya memberanikan diri untuk menelpon Detektif Kim. Saat itu Detektif Kim bertanya di manakah Hiju pada malam hari kejadian dan dia mengatakan sedang menonton film di bioskop. Saat mendengar suara si polisi, akhirnya Wogi menyadari dia adalah si Detektif Kim dan di sini Wogi baru menyadari satu hal, ternyata orang dari ketua PAK dan juga si pimpinan Yasmani ini sudah mencari keberadaan si peti mati dan tentu saja jika Hiju diketahui tinggal di Jongson dan dia adalah pelaku ataupun tersangka utamanya. Oleh karena itulah saat itu Wogi meminta kepada Hiju agar segera mematikan telepon. 연하게는 병원 좀 데려다 달라고 함. 뭐야? 연석 씨. Hiju diberitai bahwa ibunya sudah masuk ke dalam rumah sakit dan Hiju memohon kepada si bibi agar bisa menjaganya malam ini dan dia akan mengirim uang sebesar 1 juta won. Singkat cerita Hiju pun sudah berada di pegadaian. Dia akan menunggu si paman. Paman pun sudah datang dan saat itu paman kira Hiju ini tuh cuma bohongan kan. Dan saat dia melihat uang yang ada di dalam 2 tas, si paman pun langsung kebablakan dan dia berdusta guys, membatalkan kontrak dan pada akhirnya si paman pun merebut paksa uang dari Hiju dengan mengatakan mereka ini adalah saudara, bukan saudara deng, mereka ini adalah keluarga dan harus bersatu dalam suka maupun duka. Mendengar hal itu tentu saja Hiju sudah muak. Hiju juga sempat mengambil kembali uangnya. Udah hampir greget sama tingkah laku Hiju. Untungnya ada opsi kedua di mana Wogi sudah menunggu di luar dan sesuatu yang begitu fatal pun terjadi kepada si paman.